Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan saya Anissa Salsabila dengan NIM 18036002 akan mempresentasikan makalah seminar literatur kimia yang berjudul Hidrogel berbasis selulosa bakterial untuk aplikasi biomedis dengan dosen pembimbing Bapak Umar Kamal Nizar, SSI, MSI, PhD. Baik, yang pertama, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Hidrogel merupakan bahan polimer dengan struktur jaringan 3 dimensi. Rantai pada hidrogel bersifat hidrofilik serta mampu menyerap dan menahan air dalam jumlah yang besar pada struktur interstisialnya. Secara umum, klasifikasi hidrogel didasarkan pada jenis ikatan silang dan sifat fisika atau kimianya. Klasifikasi lain berdasarkan pada bagian awal sintesis, yaitu produksi dari hidrogel, produksi yang berasal dari polimer atau monomer. Berdasarkan sumber polimer yang digunakan, klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu hidrogel yang berasal dari polimer buatan dan hidrogel yang berasal dari polimer alami. Hidrogel alami umumnya berasal dari turunan polisakarida dan protein. Selulosa dan hidrogel berbasis turunan selulosa dikembangkan dari polisakarida, sehingga menghasilkan hidrogel berbasis selulosa. Selulosa merupakan polimer alami yang jumlahnya sangat melimpah di bumi. Selain itu, kitin, kitosan, dan selulosa bakteri yang terdiri dari gugus hidroksil juga dapat digunakan sebagai sumber selulosa alternatif untuk mengembangkan hidrogel dengan struktur dan sifat yang menarik. Selulosa bakteri merupakan salah satu bentuk dari selulosa ekstraseluler yang diproduksi oleh bakteri dari genus Acetobacter seperti Acetobacter silinum yang terdiri dari suatu jaringan serat hidrofilik yang sangat murni serta bertumpuk-tumpuk dalam struktur bertingkatnya. Selulosa bakteri memiliki sifat unik di antara lain kemurnian, kristalinitas, kekuatan mekanik, porositas tinggi, serta mudah terurai. Selulosa bakteri juga mempunyai daya serap air yang baik sehingga tidak menimbulkan alergi dan iritasi. Karena sifatnya yang unik tadi, selulosa bakteri dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang medis pada bidang farmasi dan prostetik seperti lensa kontak, penutup luka sintetis, sistem pengiriman obat, hingga dalam organ dan penggantian jaringan. Pemanfaatan selulosa bakteri dalam bidang biomedis sebagai pengganti jaringan lunak di tubuh, contohnya yaitu penghubung tulang dengan tulang atau ligamen, penghubung otot dengan tulang atau tendon, serta pengganti tulang rawan atau cartilage. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penulisan. Yang pertama, bagaimana sintesis hidrogel berbasis selulosa bakteri dan sifatnya. Yang kedua, bagaimana sintesis hidrogel berbasis selulosa bakteri dengan berbagai komposit. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi hidrogel berbasis selulosa bakteri pada bidang biomedis. Kita masuk kepada manfaat penulisan. Yang pertama, mengetahui sintesis hidrogel berbasis selulosa bakteri dan sifatnya. Yang kedua, mengetahui sintesis hidrogel berbasis selulosa bakteri dengan berbagai komposit. Dan yang ketiga, mengetahui aplikasi hidrogel berbasis selulosa bakteri pada bidang biomedis. Kita masuk kepada bab 2, tinjauan pusaka. Yang pertama, mengenai hidrogel. Kita akan membahas perkembangan hidrogel. Dalam beberapa tahun terakhir, polimer turunan alami termasuk protein dan polisakarida telah banyak digunakan sebagai bahan biomaterial. Banyak metode strategis yang telah dikembangkan secara ekstensif untuk banyak aplikasi teknologi medis. Hidrogel memiliki potensi yang besar karena dapat mengikat sejumlah besar air atau cairan biologis dan menawarkan porositas yang tinggi serta konsistensi yang lembut. Hidrogel dikenal sebagai gel reversible dalam keterikatan dengan molekul, yaitu pada seperti gaya ionik, ikatan hidrogen atau hidrofobik. Hidrogel dapat berperan dalam kunci pembentukan jaringan. Struktur hidrogel sendiri merupakan jaringan 3 dimensi yang terdiri dari rantai polimer hidrofilik berikatan silang baik secara fisika, kimia, atau polimerisasi. Dalam keadaan mengembang, hidrogel dapat menahan banyak air dalam jaringannya karena adanya tegangan permukaan dan gaya kapiler. Penyerapan air oleh hidrogel tergantung pada gugus fungsi, keadaan air, dan kerapatan jaringan ikatan silang dalam hidrogel. Efektivitas sifat hidrogel termasuk biokompatibilitas dan ramah lingkungan menjadikannya berguna dalam aplikasi yang luas. Produksi hidrogel sendiri dapat berasal dari polimer alam maupun sintetis.
Namun, hidrogel polimer alam lebih banyak disukai karena harganya yang murah, biokompatibilitas yang baik, dan biodegradabilitas. Hidrogel berbasis polimer buatan lebih sulit diproduksi daripada polimer alami, karena sumber teknik dan penerapannya yang lebih sulit. Hidrogel berbasis polisakarida sangat penting di antara hidrogel polimer berdasarkan pada versi struktur kimia dan potensi fungsionalnya yang luas. Polisakarida secara alami tersedia melimpah. Komposisi dan struktur yang beragam dari polisakarida menandakan bahwa polisakarida mudah diproduksi dan fleksibel untuk pembentukan gel dibandingkan dengan polimer sintetik. Gel polimer hidrofilik berupa larutan yang padat dari polimer dan air yang seimbang. Jumlah air yang ditahan oleh jaringan hidrogel tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, pH, kekuatan ionik larutan air yang bersentuhan dengan polimer. Selanjutnya kita masuk kepada selulosa bakteri. Kita akan melihat penggunaan selulosa bakteri terlebih dahulu. Bahan selulosa telah banyak dipelajari dan digunakan karena memiliki sifat yang dapat diperbaharui, tersedia dalam jumlah banyak, bersifat biodegradabilitas, dan memiliki biokompatibilitas yang baik. Selulosa bakteri merupakan suatu eksopolisakarida yang disintesis oleh bakteri tertentu dan telah digunakan secara luas dalam aplikasi biomedis seperti kulit buatan, pembalut luka, pembuluh buatan, dan perancah untuk rekayasa jaringan. Hal ini karena kristalinitasnya yang tinggi, kapasitas yang besar dalam menahan air, struktur jaringan yang halus, dan sifat mekanik yang kuat. Selulosa bakteri yang sudah diproduksi untuk meningkatkan kualitasnya maka dibutuhkan cross-linking atau cross-linker. Cross-linker sendiri didefinisikan sebagai bahan yang dapat menghubungkan molekul dan dapat meningkatkan sifat hidrogel. Penggunaan cross-linker dalam hidrogel untuk membentuk struktur 3 dimensi yang dapat meningkatkan berat molekul, memberikan sifat mekanik yang lebih tinggi, meningkatkan stabilitas, dan mempengaruhi sifat fisik seperti elastisitas polimer, viskositas, dan ketidaklarutan polimer. Sifat dari selulosa bakteri ini memiliki ciri fisik, kimia, dan biologis yang spesifik. Sifat-sifat ini menjadikannya sumber daya multifungsi untuk berbagai aplikasi, terutama dalam bidang biomedis. Selulosa bakteri lebih disukai daripada jenis selulosa lainnya karena sifatnya 3 dimensi, sangat halus, berserat, kristal, dan berstruktur nano. Selain memiliki sifat penyerapan air lebih bagus, karakteristik mekanik dan biodegradabilitas juga berbeda dengan selulosa yang dihasilkan dari tanaman. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi biomedis. Hidrogel telah menjadi sangat populer karena sifatnya yang unik seperti kandungan air yang tinggi, kelembutan, fleksibilitas, dan biokompatibilitas. Polimer hidrofilik alami dan sintetik dapat berikatan silang secara fisik atau kimia untuk menghasilkan hidrogel. Kemiripannya dengan jaringan hidup membuka banyak peluang untuk aplikasi di bidang biomedis. Saat ini hidrogel sudah digunakan untuk pembuatan lensa kontak, produk kebersihan, perancang rekayasa jaringan, dan sistem pengiriman obat dan pembalut luka. Kenapa hidrogel ini bisa digunakan dalam aplikasi biomedis? Itu karena memiliki sifat-sifat yang cocok pada aplikasi biomedis itu sendiri. Yang pertama adalah polisakarida alami. Banyaknya ikatan sebagai polisakarida alami yang diproduksi oleh tanaman atau bakteri, selulosa memiliki biokompatibilitas intrinsik, biodegradabilitas, non-toksisitas, dan biaya yang rendah. Yang kedua, banyaknya ikatan hidrogen. Banyaknya ikatan hidrogen antar molekul dan intramolekul dalam struktur selulosa memberikan kinerja yang sangat baik pada jaringan selulosa yang dapat digunakan sebagai bahan penguat hidrogel. Hidrogel berbasis selulosa dengan kekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi merupakan kandidat yang baik untuk perbaikan tulang yang rusak, terutama jaringan lunak yang menahan beban seperti tulang rawan. Yang ketiga, merupakan polimer yang peka rangsangan. Selulosa yang diikat dengan polimer peka rangsangan akan menghasilkan hidrogel selulosa yang peka terhadap rangsangan pula. Hidrogel ini dapat digunakan untuk melindungi obat, protein, dan peptida yang dimuat dari lingkungan, serta pelepasannya dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan penyusutan atau pembengkakan pada rantai polimer. Selanjutnya, nanopartikel selulosa. Nanopartikel selulosa seperti selulosa nanokristalis yang diekstraksi dari hidrolisis asam dari selulosa asli dapat digunakan sebagai pengisi untuk memperkuat hidrogel polimer karena sifat mekaniknya baik, menghasilkan hidrogel dengan sifat mekanis yang kuat yang dapat melakukan penyembuhan sedia atau self-healing baik
dan merupakan kandidat menjadikan untuk sensor gangan yang dapat dipakai. Selanjutnya kita masuk kepada apa-apa saja aplikasi dari selulosa bakteri pada bidang biomedis. Yang pertama ada drug delivery atau sistem pengantaran obat. Sistem pengantaran obat terkontrol yang digunakan untuk menghantarkan obat pada kecepatan tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan, telah digunakan untuk mengatasi formulasi obat biasa. Sifat hidrogel yang luar biasa menjadikannya pilihan yang tepat dalam aplikasi penghantaran obat. Struktur hidrogel dengan porositas tinggi dapat diperoleh dengan mengontrol dua faktor. Yang pertama, derajat ikatan silang dalam matriks, dan yang kedua, afinitas hidrogel terhadap lingkungan berair di mana pembengkakan terjadi. Karena struktur berpori, hidrogel sangat permeabel terhadap berbagai jenis obat, dan dengan demikian dapat dimuat dalam kondisi yang tepat, sehingga bisa dilepaskan pada waktu tertentu. Kemungkinan pelepasan obat untuk jangka waktu yang lama atau pelepasan berkelanjutan adalah keuntungan utama yang diperoleh dari hidrogel dalam penyelidikan penghantaran obat. Selanjutnya ada rekayasa jaringan. Rekayasa jaringan didefinisikan sebagai kombinasi bahan, rekayasa, dan sel untuk memperbaiki atau mengganti organ biologis. Ini perlu menemukan jenis sel yang tepat dan membiarkannya dalam perancang sesuai di bawah kondisi yang sesuai pula. Hidrogel adalah bahan scaffold yang menarik karena strukturnya mirip dengan matriks ekstraseluler dari banyak jaringan. Hidrogel sering dapat diproses dalam kondisi yang relatif ringan dan dapat disampaikan dengan cara invasif minimal. Desain scaffolding dan pemilihan material yang memadai untuk setiap aplikasi spesifik tergantung pada beberapa variabel, termasuk sifat fisik dan sifat transportasi massal, dan sifat biologis, dan ditentukan oleh aplikasi scaffold yang dimaksud dan lingkungan di mana scaffold akan ditempatkan. Selanjutnya ada lensa kontak. Hidrogel yang digunakan untuk produksi lensa kontak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan yang diperlukan saat digunakan dalam kondisi fisiologis yang berbeda. Untuk bahan hidrogel yang digunakan sebagai lensa kontak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nyaman saat digunakan. Persyaratan tersebut antara lain adalah jumlah kadar air, sifat mekanik yang baik, permeabilitas terhadap oksigen, keterbasahan permukaan, fasilitas optik yang baik, stabilitas terhadap hidrolisis dan sterilisasi, memiliki sifat non-toksik, dan memiliki toleransi biologis yang cukup untuk sel hidup. Selanjutnya ada biosensor. Menggabungkan sensor fisika dan kimia akan menghasilkan biosensor. Ada dua definisi tentang apa yang dilakukan biosensor. Yang pertama, dapat dianggap sebagai perangkat yang dapat merasakan dan melaporkan properti biofisik dari sistem yang diteliti, atau perangkat yang dapat memberikan informasi analitis yang berguna dari transformasi data biokimia. Aspek umum di semua biosensor adalah adanya bagian pengenalan biologis yang memungkinkan untuk menganalisis informasi biologis. Biosensor menjadi semakin penting sebagai alat praktis untuk mencakup berbagai bidang aplikasi termasuk pengujian perawatan, diagnostik di rumah, dan pemantauan lingkungan. Aplikasi nyata hidrogel dalam biosensor adalah fungsi perlindungan dan pelapisan bagian-bagian sensor untuk mencegah interaksi yang tidak diinginkan dengan molekul atau sel biologis. Hidrogel dapat digunakan sebagai matriks imobilisasi untuk elemen biosensing dan menyediakan lingkungan yang sangat baik untuk enzim dan biomolekul lain untuk mempertahankan struktur aktif dan fungsionalitasnya. Selanjutnya kita masuk kepada produksi selulosa bakteri. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode statis dan metode agitasi. Alasan utama di balik produksi selulosa bakteri melalui metode yang berbeda adalah biaya produksi yang efektif. Selulosa bakteri sebagai produk mikroba, produksinya sangat tergantung pada aktivitas bakteri dan teknik fermentasinya. Selulosa bakteri diproduksi secara tradisional dengan metode kultur statis dan agitasi. Metode kultur statis memiliki keterbatasan waktu yang lama dengan ruang yang lebih banyak, membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga mengakibatkan produksi selulosa bakteria lebih sedikit. Di sisi lain, metode kultur agitasi memberikan produksi yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat, tetapi mengubah strain selulosa bakteri yang dihasilkan menjadi mutan selulosa negatif, sehingga menurunkan produktivitas selulosa bakterial. Gambar di bawah menjelaskan skema produksi bakterial di laboratorium. Metode kultur berpengaruh pada morfologi serta serat selulosa karakteristik struktural, terutama pada produksi selulosa bakterial. Perbedaan morfologi antara selulosa yang dihasilkan oleh kultur statis dan agitasi berkontribusi pada berbagai tingkat kristalinitas, ukuran kristal yang berbeda, dan kandungan selulosa.
Selanjutnya kita masuk kepada komposit hidrogel. Komposit hidrogel ini terbagi dua. Yang pertama, hidrogel nanokomposit anorganik. Hidrogel nanokomposit anorganik adalah material nanokomposit yang dibentuk dengan mendispersikan fasa anorganik pada skala nanometer ke dalam matriks polimer organik. Gel nanokomposit memiliki kekuatan dan stabilitas termal bahan anorganik serta fungsionalitas polimer organik. Mekanisme nanokomposit dalam meningkatkan kekuatan mekanik mirip dengan penguat karet, yaitu dengan menggunakan aktivitas permukaan partikel karbon hitam untuk mengabsorpsi rantai molekul karet, membentuk ikatan silang fisik yang serupa sehingga berperan dalam penguatan dan sangat meningkatkan sifat fisik mekaniknya. Nanokomposit tergantung pada jenis nanopartikel yang dapat dibagi ke dalam berbagai kategori berikut. Yang pertama, hidrogel komposit tanah liat. Yang kedua, hidrogel komposit partikel polimer. Yang ketiga, hidrogel polimer yang diperkuat dengan nanotub karbon. Dan yang keempat, hidrogel polivinil alkohol atau PVA, nanofiber ikatan silang. Selanjutnya ada hidrogel komposit organik, di mana di sini diwakilkan oleh gel makromolekul mikrosfer komposit atau MMC yang menggunakan nanopartikel anorganik kaku atau mikrosfer makromolekul sebagai pusat ikatan silang tunggal dan ganda. Mekanisme pembentukan peroksida dan inisiasi polimerisasinya serta pembentukan gel MMC dapat dilihat pada gambar. Pada gambar terdiri dari mikromolekul makro, rantai, dan molekul air. Rantai polimer terhubung satu sama lain, dan ketika dikenai gaya eksternal, panjang rantai polimer yang seragam dan ikatan silang dapat secara efektif menyerap dan menghilangkan pusat energi. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 pembahasan. Pertama, kita akan membahas mengenai sintesis hidrogel. Hidrogel disintesis dengan metode polimerisasi yang berbeda dengan menggunakan rute pengikatan silang kimia dan fisik. Baik polimer alami seperti protein maupun polimer sintetik seperti PVA, polivinil alkohol dengan afinitas tinggi terhadap air, saling berikatan silang. Metode pengikatan silang yang berbeda dapat diterapkan untuk desain hidrogel. Metode kimia dan fisik berikut mencerminkan sintesis hidrogel. Membran ikatan PVA disintesis menggunakan glutardehid sebagai zat pengikat silang. Hidrogel dengan ikatan silang kimia disintesis oleh polimerisasi pertumbuhan rantai, polimerisasi adisi dan kondensasi, dan polimerisasi sinar gamma dan elektron. Polimerisasi pertumbuhan rantai meliputi polimerisasi radikal bebas, polimerisasi radikal bebas terkontrol, polimerisasi anionik, dan kationik. Hal ini dilakukan oleh 3 proses, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Setelah inisiasi, situs aktif radikal bebas yang dihasilkan menambahkan monomer dengan cara seperti rantai. Selanjutnya hidrogel poli atau N-isopropil akrilamida disintesis dengan polimerisasi radikal bebas gas hidrogel berbasis polivinil alkohol atau PVA dibuat dengan kopolimerisasi radikal bebas. PVA telah berikatan silang secara kimiawi dengan monomer atau asam metaklirat dalam media berair menggunakan etilen glikol di metaklirat atau EDG-DMA sebagai agen pengikat silang dan benzoil peroksida sebagai inisiator reaksi. Monomer MMA digunakan untuk memberikan karakteristik sensitif pH. Hidrogel PVA, ikatan silang kimia sensitif terhadap pH ini adalah sistem pengiriman yang menjadikan pengiriman 5-fluoroasil kuolon pada kanker kolateral. Selanjutnya, sintesis hidrogel ikatan silang secara fisika merupakan sintesis melalui interaksi ionik, kristalisasi, pembentukan stereokompleks, polisakarida terhidrofobik, interaksi protein, dan ikatan hidrogen. Dalam interaksi ionik, hidrogel dapat berikatan silang dalam kondisi ringan pada suhu kamar dan pH fisiologis. Proses pengikatan silang ini tidak memerlukan adanya gugus ionik dalam polimer. Penggunaan ion logam menghasilkan hidrogel yang lebih kuat untuk pembentukan stereokompleks. Hidrogel dibentuk melalui ikatan silang yang terbentuk antara oligomer asam laktat dan kiralitasnya berlawanan. Yang terakhir, polivinil poliakrilik asid atau PAA dan polimetakrilik asid atau PMA merupakan kompleks dengan polietilen glikol atau PEG dari ikatan hidrogen antara oksigen PEG dan gugus karboksilat PMA. Interaksi ini memungkinkan kompleks untuk menyerap cairan dan membentuk pada pH yang rendah.
mengubah sistem menjadi gel. Kristalinitas mengakibatkan proses pembekuan pencairan dan menciptakan gel yang kuat dan sangat elastis. Hidrogel PVA dapat dibentuk dengan ikatan silang fisik melalui metode pembekuan atau pencairan berulang atau ikatan silang kimia dengan glutardehid dan epiklorohidrin. Selanjutnya kita masuk kepada uji hidrogel. Yang pertama ada tes Welling. Hidrogel adalah bahan polimer yang dapat mengembang dalam air dan menahan sebagian besar air dalam strukturnya tanpa dia sendiri larut dalam air. Derajat swelling adalah salah satu fitur teknis yang paling penting dari hidrogel. Untuk mengukur laju perkembangan, kapasitas pengembangan terhadap waktu sampai hidrogel sering diperoleh dengan melakukan pengukuran kapasitas serapan bebas pada interval waktu yang berurutan, seperti yang ditunjukkan pada persamaan ST sama dengan SE dalam kurung 1 dikurang E pangkat min T per R. Di mana T adalah waktu pengembangan, ST adalah kapasitas pengembangan pada waktu T, SE adalah pengembangan kesetimbangan, yaitu kapasitas pengembangan pada waktu tak terbatas atau kapasitas menahan air maksimum, dan R disebut parameter laju, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 0,63 dari pengembangan keseimbangan. Selanjutnya kita masuk pada sifat kristal hidrogen. Sifat kristal hidrogel. Hidrogel dengan susunan kristal cair akan menunjukkan berbagai respon yang sesuai dengan setiap stimulan akibat polimorfisme. Oleh karena itu, untuk mereproduksi gerakan gel yang rumit, kita dapat mengatakan bahwa hidrogel dengan tatanan kristal cair adalah bahan yang sangat cocok untuk mereproduksi gerakan seperti otot. Pembentukan struktur teratur dalam hidrogel berasal dari kopolimer monomer hidrofilik dan hidrofobik dengan bagian kristal atau kristal cair ditinjau. Peran air dalam pembentukan struktur yang teratur dan pengaruhnya terhadap sifat termal dan mekanik hidrogel diklarifikasi, misalnya dengan menginduksi sejumlah air, transformasi amorf ke kristal yang terjadi pada gel, kopolimerisasi asam akrilat atau akril-akrilat. Kristalinitas hidrogel pada percobaan Alam et al. 2019, kristalinitas hidrogel penyerapan terbaik yaitu diselidiki pada XRD, di mana rumus dari indeks kristalinitas sendiri adalah CI sama dengan 100 dalam kurung I200 dikurang IAM dikali I200, di mana I200 adalah intensitas pantulan bidang 200, biasanya terletak di sekitar sudut 2 θ, di mana 22,6 derajat, dan IAM adalah intensitas pada 2 θ sama dengan 18 derajat, sesuai dengan minimum dalam difraktogram. Pada gambar ini terlihat XRD hidrogel selulosa ikatan silang. Indeks kristalinitas selulosa yang tidak dimodifikasi ditentukan menjadi 73% setelah dimodifikasi selulosa menjadi CMC dan hidrogel. Indeks kristalinitas menurun menjadi 52 dan 56%. Ini menunjukkan bahwa beberapa daerah kristalin dalam selulosa juga dimodifikasi selain daerah amorf. Puncak untuk dimodifikasi CMC dan selulosa ikatan silang hidrogel terlihat sangat mirip, seperti pada gambar. Pergeseran kecil dari kedua puncak ke kiri dan puncak untuk selulosa yang tidak dimodifikasi mungkin disebabkan oleh konversi parsial selulosa 1 menjadi selulosa 2 selama reaksi karboksimetilisasi. Selanjutnya kita masuk kepada sifat morfologis hidrogel. Sifat morfologis hidrogel berbasis selulosa dianalisis dengan mikroskop elektroscanning atau SEM. SEM mengungkapkan porositas dan sifat struktur hidrogel. Selain itu, efek modifikasi pada ukuran pori diungkapkan oleh gambar SEM. Hidrogel berbasis selulosa asli karena ada jam pajak gugus hidroksil telah dibuat melalui ikatan silang fisik. Salah satu hidrogel berbasis selulosa asli tersebut dibuat dengan menambahkan zat tingkat silam dalam larutan selulosa. Dari gambar dari gambar di bawah itu menunjukkan penampakan hidrogel setelah pemanasan untuk gambar ABC dan pasca perlakuan pembekuan untuk gambar DEF, di mana masing-masing konsentrasinya A dan D 2% berat molekul selulosa, B dan C 3% berat molekul selulosa, C dan F 4% berat molekul selulosa. Selanjutnya kita masuk kepada biokompatibilitas.
Biokompatibilitas didefinisikan sebagai kemampuannya untuk tetap berhubungan dengan jaringan hidup tanpa menyebabkan efek samping toksik atau alergi. Biokompatibilitas selulosa bakterial secara langsung terkait dengan kemampuan menyerap cairan yang lebih tinggi yang membantu pertumbuhan sel hidup yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Perilaku biokompatibel komposit selulosa bakterial dan selulosa bakterial murni telah diamati terhadap berbagai sel hewan dan manusia seperti yang terlihat pada gambar A, B, dan C. Namun dalam kasus-kasus tertentu, biokompatibilitasnya tidak mencapai tingkat yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan yang lebih lanjut. Salah satu solusi untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan komposit bakterial selulosa dengan bahan yang biokompatibel. Selanjutnya kita masuk kepada biodegradabilitas. Bahan polimer biodegradable mengacu pada bahan yang dapat didegradasi atau dimetabolisme oleh organisme hidup dalam kondisi tertentu. Bahan tersebut mungkin terlihat dalam metabolisme manusia dan akhirnya keluar dari tubuh. Mengingat bahan hidrogel dalam rekayasa jaringan diharapkan memiliki kekuatan mekanik tertentu, selain memiliki biokompatibilitas yang baik, penelitian biodegradabilitas diharapkan dapat mencapai self-degradation gel in vivo untuk menghindari beberapa operasi pada pasien. Selain itu, hidrogel degradable yang memuat obat-obat dapat dipertahankan dalam tubuh selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan obat dan toleransi pasien dan mengurangi efek samping obat. Jika elemen yang responsif terhadap rangsangan seperti asam, enzim, cahaya, atau panas dimasukkan ke dalam hidrogel, pembawa obat hidrogel dan dapat diberikan lebih lanjut dengan sifat pelepasan terkontrol obat yang fleksibel. Bahan hidrogel biodegradable adalah natrium alginat, selulosa, asam polilaktat, asam poliamino, dan mikroorganisme sintesis. Baik, sekian presentasi dari makalah saya yang berjudul Hidrogel berbasis selulosa bakterial untuk aplikasi biomedis. Dari penjelasan yang telah panjang tadi dapat diambil kesimpulan bahwa selulosa merupakan polimer alam yang sangat melimpah dan telah menjadi proporsi yang menarik sebagai bahan dasar untuk mengembangkan hidrogel. Karena biokompatibilitasnya dan sifatnya yang tidak ada habis-habisnya, hidrogel berbasis selulosa dan hidrogel berbasis selulosa telah digunakan sangat banyak dalam berbagai aplikasi. Selulosa karena adanya gugus hidroksil dalam strukturnya menawarkan fungsi fungsional atau berfungsi yang lebih mudah dan mengarah pada pembentukan yang begitu banyak dari turunan berbasis selulosa. Hidrogel yang dibuat dari selulosa dan turunan selulosa dapat dimodifikasi untuk pemenuhan permintaan produk yang beragam. Hidrogel merupakan jaringan polimer 3 dimensi yang mampu menyerap dan melepaskan air dalam jumlah yang besar tanpa perarutan secara reversibel. Telah menjadi bidang penelitian yang banyak diminati karena keserbagunaannya dalam aplikasi terutama dalam bidang biomedis seperti sistem pengantar obat, rekayasa jaringan, lensa kontak, dan biosensor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.